Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita mendengarkan satu hadis keutamaan pentingnya kita duduk dalam majelis-majelis zikir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi sayyaratan minal malaikah." Sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat yang mereka berkeliling, yatlubuna hilaqad dzikri, yaitu mencari halaqah-halaqah dzikir, entah itu majelis taklim, majelis sholawatan, ya, atau majelis Al-Quran, pokoknya majelis-majelis yang mengingatkan kepada Allah, termasuk ya rumah yang sedang mengadakan tahlilan, itu juga termasuk halaqah dzikir. Jadi setiap hari ya, siang dan malam, ini sayyaratan minal malaikah, malaikat yang selalu berkeliling-keliling, yang dicari itu majelis-majelis zikir siang dan malam. Makanya kalau ada ayam jago berkokok, itu kata Nabi, ayam jago melihat malaikat. Karena malaikatnya selalu ada ya, selalu berkeliling-keliling, malaikat khusus yang memang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis zikir. Makanya ini penting bagi seorang ibu kalau lagi marah sama anaknya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata buruk kepada anaknya. Saking marahnya, ibu mengatakan dasar anak kurang ajar seumpama. Malaikat lewat mengaminkan, amin. Nanti anak kita jadi kurang ajar, benar, hati-hati. Karena ini Allah memiliki malaikat khusus yang memang berkeliling-keliling mencari majelis-majelis zikir. Pas malaikat melewati depan rumah kita, ya, kita lagi kesel sama anak, gara-gara anak mungkin mecahin piring, dasar anak kurang ajar, nih malaikat dengar mengaminkan, langsung anak tuh kurang ajar bener. Ini hati-hati bagi orang tua yang suka mengatakan kata-kata buruk kepada anaknya. Ya, kalau anak mecahkan piring dan harga piring itu seumpama sangat mahal, ya, piring hias, langsung, "Mana, semoga kamu nanti besar menjadi pengusaha piring." Nah, kan lebih enak, betul nggak?
mudah-mudahan kau jadi pengusaha piring karena kamu telah memecahkan piring. Mudah-mudahan kamu jadi apa? Pengusaha piring. Kalau malaikat lewat diaminkan, siapa tahu nanti gedenya jadi pengusaha apa itu piring, punya pabrik membuat piring. Wah, jadi orang benghar nih. Hati-hati nih. Maka saya dengar kisahnya Imam Masjidil Haram itu, siapa namanya? Imam Sudais, itu kan dari ibunya yang ketika katanya kesel dengan anaknya, tapi saking keselnya bukan mendoakan keburukan, doa kebaikan. Semoga engkau nanti nak jadi imam besar di Masjidil Haram. Ternyata Allah ijabah ya jadi imam di Masjidil Haram. Itu ceritanya gitu katanya. Yang jelas itu bagi orang tua hati-hati ya, hati-hati, jangan suka melaknat baik anak kita ataupun orang lain. Makanya kalau ada orang naik motor ngebut ya, sering kan ada kita dengar orang bawa motor itu ngebut, ya namanya anak muda ya. Nabi mengatakan asyab-subatul minal jununi, sifat muda itu daripada kegilaan. Sifat muda itu bagian daripada kegilaan, itu kata Nabi. Makanya yang naik motor itu ngebut yang muda atau yang aki-aki? Ya, yang naik motor ngebut yang muda atau yang laki-laki? Yang muda atau yang tua? Yang muda ya. Ada nggak aki-aki itu naik motor ngebut? Nggak ada ya. Nggak ada aki-aki yang naik motor ngebut nih. Kalaupun ada itu ya mungkin ya sifat mudanya masih ada itu. Ya, jadi sifat muda itu bagian daripada kegilaan. Jadi kalau ditanya kenapa ngebut, ya pokoknya senang aja. Sahabat itu sifat muda gitu. Nah kalau kita melihat anak muda naik motor ngebut kenceng gitu, kita jangan mendoakan keburukan. Dasar mudah-mudahan celaka sia. Wah, pakai bahasa celaka sia. Nanti hati-hati, takut malaikat lewat. Ya, amin kata malaikat. Oh, tahu-tahu tabrakan. Ya, yang ditabrak maut. Ya, yang nabrak ke rumah sakit. Masya Allah. Ini hati-hati. Ya kalau ada orang bawa motor ngebut, wah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah nak. Nah, gitu, enak. Insyaallah ya. Dapat hidayah. Tapi kalau dapatnya hidayah kan dia langsung berubah, naik motornya jadi pelan-pelan ngeng. Ini penting ya, hati-hati karena selalu ada malaikat yang memang berkeliling-keliling mencari majelis-majelis zikir. Kita harus yakin ya, malaikat itu selalu ada. Makanya kalau kita nih semarah-marahnya kita kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita, jangan mendoakan keburukan, takutnya diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mengaminkan itu pasti diijabah. Amin, kan gitu. Amin. Apa artinya amin? Amin apa artinya? Ya, semoga Allah mengijabahi. Fa'ida atau alaihim wa haqqu bihim. Kemudian apabila malaikat telah mendatangi majelis zikir, ya ketemu nih ada di as-syukur, sedang istighosah, atau sedang taklim. Malaikat kan mencari-cari. Nah, pas menemukan diantaranya ada di masjid as-syukur. Wa haqqu bihim, maka langsung malaikat itu mengerumuni mereka. Masya Allah. Jadi begitu malaikat itu mendapati majelis zikir yang ada di as-syukur ya, atau di masjid mana, itu malaikat langsung
mengerumuni. Apa mengerumuni ini? Ya pokoknya dikerumuni oleh malaikat. Thumma ba'atsu ra'idahum ila as-samaa ila rabbil izzah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salah satu dari mereka itu diutus untuk laporan kepada Allah, yaitu Al-Izzat Tabaraka wa Ta'ala yang maha mulia. Laporan ya, ketika malaikat yang tugasnya berkeliling-keliling mencari majelis-majelis zikir, kemudian setelah mendapati mereka telah mengerumuni mereka, kemudian salah satu mereka laporan kepada Allah. Ya sebenarnya ya, andaikan malaikat nggak laporan pun Allah sudah tahu. Tapi kenapa laporan? Sebagai bentuk kemuliaan majelis zikir. Fayaquluna, maka malaikat yang menghadap Allah tadi mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ataina, kami telah mendapati ala ibadin hamba-hambamu, min ibadika yu'adimunan alaka, yang telah mengagungkan nikmatmu, watluna kitabaka, dan telah membaca kitabmu, wa yusalluna ala nabiyyika, dan telah berselawat kepada nabimu. Ya, dalam majelis zikir bicara tentang keagungan Allah, membaca ayat-ayat Allah, termasuk dalam istighosah ya, itu ada ayat-ayat yang mengagungkan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, itu mengagungkan Allah. Watluna kitabaka, membaca ayat-ayatmu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala alayya wa tuni muslimin, dalam istighosah. Wa yusalluna ala nabiyyika, dan mereka bersalawat kepadamu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman, dalam istighosah komplit nih ya. Yu'adimuna al'ala'aka wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka lil akhirati wad dunyahum, dan mereka minta kepada engkau ya Allah mengenai akhirat mereka dan dunia mereka. Masya Allah. Jadi boleh kalau kita istighosah niatnya supaya dimudahkan urusan dunia akhirat, itu boleh. Supaya utang-utang kita selesai, boleh. Supaya badan kita sehat, boleh. Ini wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum, mereka meminta kepada Allah mengenai urusan akhirat mereka dan dunia mereka. Masya Allah. Ini malaikat yang laporan. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, Ghussuhum rahmati, liputilah mereka dengan rahmatku, kata Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita duduk dalam majelis zikir, majelis taklim, majelis apa saja yang di dalamnya mengingat Allah, maka kita ini diliputi rahmatnya Allah. Jadi banyak kebaikan, pahala yang kita dapatkan kalau duduk dalam istighosah, duduk dalam yasinan, duduk dalam taklim. Di antaranya sebelum berdiri dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita akan dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Kita akan dicucuri rahmatnya Allah. Ini kita nih insya Allah dapat rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Begitu kita pulang kembali ke rumah membawa rahmat. Rahmat itu ada di dalam rumah kita sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam rumah. Masya Allah, penting ya. Fayaquluna ya Rabbi, kemudian malaikat tadi mengatakan, ya Rabb, inna fihim fulanan khata'u,
Wahai Tuhanku, di dalam majelis zikir itu, di dalam taklim, di dalam orang yang sedang duduk istighosa, itu ada orang yang pendosa, banyak dosanya. Masya Allah. Ya, seandainya ya dalam majelis taklim, majelis zikir itu ada satu orang dari salah satu mereka itu yang banyak dosanya. Innama tanaquhumul iktinaqan, akan tetapi mereka sering menyertai mereka. Masya Allah. Jadi walaupun dia banyak dosanya tapi suka duduk. Kalau dalam ada taklim dia duduk, kalau ada istighosah dia duduk. Pokoknya ada majelis-majelis zikir dia selalu duduk, padahal dia pendosa, banyak dosanya. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, qussuhum rahmati, tetap liputilah mereka dengan rahmatku. Masya Allah. Ini pentingnya orang itu duduk dalam majelis kebaikan. Andaikan yang duduk itu ada orang yang pendosa sekalipun, ya, tetap dia mendapat rahmatnya Allah. Bagaimana kalau yang duduk dalam majelis zikir ada yang ngantuk, ada yang tidur? Apakah itu dapat rahmat Allah? Ya tentu, yang pendosa saja dapat rahmat, apalagi yang tertidur. Asalkan tertidur, bukan sengaja tidur. Kalau sengaja tidur itu namanya menyakitkan hati saudara muslim. Kok bisa? Ya iya, ustadznya bicara semangat, yang dengar tidur. Kecuali kalau ustadznya seneng melihat orang tidur ketika taklim, itu berpahala. Tapi nggak ada namanya ustadz sedang menyampaikan ilmu, pendengar tidur kemudian seneng, ada nggak? Tapi ada, insya Allah nih yang ini suka, yang ini suka insya Allah. Suka melihat orang tidur, tapi jangan jadi kebiasaan. Ya kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau ya tiap taklim baru assalamualaikum, nah ini namanya perlu dipertanyakan, ini normal atau enggak ya. Ya kalau kita nih dihidangkan ayam panggang, kira-kira melek gak mas? Hah? Dihidangkan ayam panggang nih, seandainya ganti nih, taklim diganti ayam panggang, dihidangkan ayam panggang, sate gulai, pokoknya macam-macam makanan, melek gak? Melek. Ayam panggang, kebetulan lagi lapar, lagi pagi-pagi ya. Nah ilmu ini lebih berharga daripada ayam panggang. Kok sedang dikasih ilmu ngantuk? Nah ini nggak tahu normal atau enggak nih kira-kira. Ya yang bisa menilai ya diri kita masing-masing, salah ya. Ya orang dikasih ayam panggang loh, ya Pak siapa nih, Pak Ganda nih dikasih ayam panggang, terus ngaplek tidur. Wah ini nggak normal ini, ya. Yang normal tuh dikasih ayam panggang tuh langsung melek. Kalau dikasih ayam panggang kok malah ngantuk, ini nggak normal nih orangnya, ya nggak normal. Perlu dibawa ke rumah sakit. Orang dikasih ilmu kok tidur. Nah kalau bicara masalah urusan dunia melek, akhirat tidur. Nah ini nggak normal, nggak normal. Perlu dibawa kemana? Rumah sakit. Tempatnya di mana? Ya di masjid lah. Banyak waktunya luang untuk masjid. Insya Allah nanti mendapat rahmat sehingga nanti Allah mudahkan untuk melek. Amin. Kemudian fahumul julasa la yasqabihim jalisuhum. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, fahumul julasa la yasqabihim jalisuhum, mereka tidak akan celaka orang yang duduk bersama orang yang sedang berzikir. Jadi kalau orang itu duduk dalam taklim,
duduk dalam istighosah atau halakoh-halakoh kebaikan apa saja, itu tidak akan celaka. Kata Allah, tidak akan celaka. La yasqabihim jali suhum. Masya Allah, ini hebatnya orang itu senantiasa duduk dalam majelis zikir. Pernah kita dengar kisah seorang pencuri yang mau masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba, kan niatnya mau mencuri, begitu buka genteng di atap rumahnya, melihat Syekh Abdul Qadir Jailani sedang zikir, hatinya seketika langsung berubah, ingin menjadi santrinya. Coba, awalnya punya niat yang jahat, tapi karena dia dekat dengan orang ahli zikir, seketika hati langsung berubah, jadi ingin menjadi santri. Ya, kita ini tadinya mau ibadah tuh berat, tahajud tuh berat, baca Quran berat. Karena sering duduk dalam majelis-majelis zikir, akhirnya dia dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak akan celaka orang yang duduk dalam majelis zikir, itu maknanya ya orang itu nanti ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan jamaah syukur di samping ya menjaga sholat berjamaah, senantiasa duduk rajin dalam majelis-majelis zikir, baik itu sholat istighosah, halaqah yasinan, atau taklim. Kalau di rumah-rumah ya tahlilan itu termasuk ya orang-orang, karena malaikat yang berkeliling ini bukan hanya di masjid, di mana saja yang orang tuh buat majelis-majelis zikir ya termasuk tahlilan ya, untuk orang yang menghadiahkan orang yang sudah meninggal dunia ya, itu udah termasuk majelis zikir. Maka malaikat pun ikut nimbrung mengurumuni mereka. Makanya kalau tahlilan itu ya harus sungguh-sungguh, walaupun orang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau bagiannya di luar, lampunya gelap ya, Yasin gak hafal, mau baca remeng-remeng, yang penting kalau bisa baca ya, kan kadang gak baca ya, yang penting jangan ngobrol walaupun orang itu tidak bisa baca surat Yasin ya, karena pas kebetulan bagian di luar ini jangan ngobrol. Kalau nanti ngobrol nanti nggak dapat rahmatnya Allah. Yang kedua itu kalau dia dikasih tentengan, nah itu tentengannya kurang berkah. Ini penting nih, kelihatannya hal sepele tapi ada hubungan dengan masalah warok. Kalau orang tuh diundang untuk tahlilan, kan yang punya hajat tuh kan mengundang supaya orang tuh baca surat Yasin, tahlilan, baca surat Yasin, kemudian dilanjut dengan tahlil. Kok kita hadir malah ngobrol, nah itu berarti kita nggak punya hak dapat tentengan ya, karena tentengan itu memang dikhususkan untuk orang yang baca Yasin dan tahlil. Kalau orang itu memang nggak bisa baca surat Yasin ya, yang penting dengerin atau kulhu diulang-ulang, kulhu Allah subhanahu, tapi jangan keras-keras. Nanti orang yang sebelah ini orang baca surat Yasin malah kulhu ya, suara pelan-pelan saja. Yang penting kita niat ikut baca aja, jangan sampai kita malah ngobrol, apalagi tidur. Wah, bangun-bangun udah selesai doa, tinggal pembagian tentengan. Nah ini nih dia kasihkan ke rumah, orang rumah nunggu, anak-anaknya nunggu, Pak mana tentengannya ini. Nah itu memberikan makanan yang kurang berkah ya, makanan yang kurang berkah. Ini hati-hati nih ya, karena tahlilan itu ya penting juga ya. Di samping orang yang hadir dalam tahlilan dapat rahmatnya Allah, hajat-hajatnya juga
akan ditunaikan oleh Allah, mendapatkan pahala yang sama, ya, pahala yang sama, tidak mengurangi sedikit pun dari orang yang membaca. Jadi jangan merasa kalau orang itu tahlilan, ya, yang dianatkan untuk orang yang meninggal dunia, yang baca itu tidak dapat pahala, tetap mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Dan hajat-hajatnya pun ya sama, orang yang hadir dalam majelis zikir atau majelis tahlil tadi itu insya Allah juga hajatnya akan ditunaikan oleh Allah. Insya Allah ini kita pentingnya hadir dalam majelis zikir. Baik itu apa tadi, istighosah, kemudian yasinan, taklim atau tahlilan, baik di masjid ataupun di rumah, bahkan di lapangan. Yang nggak boleh di mana? Yang nggak boleh di WC, ya, nggak boleh di WC. Kalau selain WC itu silakan, ya, silakan, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.